Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari kami RRI Palu untuk malam hari ini dalam obrolan budaya yang malam hari ini kami hadirkan untuk pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Dari RRI Palu, persembahan obrolan budaya untuk kesempatan saat ini yaitu mengangkat tentang pelestarian nyanyian rakyat di Lembah Sigi sebagai upaya merawat warisan budaya. Dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena obrolan budaya kali ini langsung dihadiri oleh orang yang sangat luar biasa dari wilayah Sigi ya. Karena kita mengangkat tentang sesuatu yang menarik yaitu nyanyian rakyat di Lembah Sigi sebagai upaya merawat warisan budaya. Saya menyapa dulu narasumber kita yang sudah hadir yaitu Bapak Bupati Sigi, Bapak Irwan Alfata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa karena di tengah kesibukan Bapak yang tentunya sangat luar biasa sekali ya, selain mengurusi sebagai tanggung jawab di wilayah Sigi dan juga beberapa kegiatan lainnya yang dilaksanakan di wilayah Sigi Pak ya. Nanti kita akan korek informasinya dan kegiatan apa saja itu ya. Dan juga malam hari ini kita kehadiran Ketua Dewan Pimpinan Papri ya, Papri wilayah Sigi ya. Kalau beberapa waktu yang lalu pemirsa RRI Net kita sudah menghadirkan obrolan bersama dengan Ketua Papri wilayah Sulawesi Tengah ya, Kak Adi Tangkilisan. Dan juga kemarin beliau yang melantik langsung ya, Mas Yudi ya. Oke, saya ucapkan selamat ya. Oke, luar biasa. Jadi ada sebuah wadah yang menaungi para musisi dan juga pencipta lagu bahkan artis ya yang ada di wilayah Sigi. Luar biasa. Oke, terlihat masih muda sekali ya. Umur kita tidak jauh beda ya. Oke, baik, untuk malam hari ini kita akan langsung saja memulai obrolan kita di paket obrolan budaya kita, yaitu membahas tentang nyanyian pelestarian untuk di Lembah Sigi ya. Baik, mungkin kita ke Bapak Bupati Sigi dulu ya, karena ini kita ketahui dan mengikuti perkembangan informasinya ada sebuah event yang dilaksanakan ya di wilayah Sigi. Kalau boleh tahu nih Pak ya, event yaitu Lestari, Festival Lestari yang kabarnya itu dilaksanakan di tanggal 23 sampai dengan 25 Juni. Ini kalau boleh diceritakan sedikit nih Pak tentang kegiatan tersebut, silakan. Ya, makasih Bu. Yang pertama tentu mungkin orang baru mendengar atau asing mendengar Festival Lestari. Namun kami di organisasi ini jadi organisasi LTKL namanya, Lintas Temu Kabupaten Lestari yang tergabung dalam struktur APKASI, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia. Jadi dia bernaung di bawahnya, di mana LTKL ini anggotanya ini ada 9, yang awalnya kalau tidak salah ada 6 kalau tidak salah. Kemudian ini menggagas bahwa ruang-ruang daerahnya di kabupaten kotanya ini memang mendorong penguatan ekonomi berbasis alam, kemudian menjaga kawasan-kawasan yang memang harus dilestarikan, hutan, pegunungan, sungai dan lain sebagainya yang memang harus menjadi kekuatan daerah dan dijadikan kekuatan untuk daerah itu untuk membangun, seperti itu. Baik, kalau dikatakan tadi Pak ini terbatas gitu ya, kenapa hanya terbatas nih Pak? Iya, karena memang terbatas dalam artian mungkin di beberapa kabupaten-kabupaten ini yang masuk ini kan hanya memang kabupaten yang mendorong penguatan alamnya ya, menjaga alam dan lain sebagainya, termasuk Sigi, yakni Kabupaten Konservasi dan Lindung. Terus kegiatan Festival Lestari ini dilaksanakan setiap tahun dan ini yang kelima. Yang kelima dilaksanakan. Alhamdulillah Sigi menjadi tuan rumah. Ini sebuah kebanggaan buat kami karena untuk Sulawesi Tengah, festival ini merupakan festival nasional yang dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Sigi. Nah, tentunya ada nilai plus yang kita bisa dapatkan di kegiatan Festival Lestari ini. Pertama, yakni pengenalan dan penguatan budaya kita yang ada di Sigi, yang selama ini mungkin orang-orang belum tahu. Nantinya
di Festival Lestari ini akan kita perlihatkan atau kita peragakan ataupun mereka akan melihat berkunjung dan lain sebagainya. Karena ada beberapa tahapan-tahapan yang diikuti, antara lain mini trip di Lindu, berjalan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga namanya dialog senja dan lain sebagainya, berkunjung ke tempat-tempat kuliner yang dibuat. Nah, kemudian yang kedua, di samping budaya, ada pengenalan ruang-ruang wisata yang tadinya orang belum pernah tahu, belum kenal dan lain sebagainya. Orang-orang akan melihat bahwa oh ternyata di Sigi ini ada danau. Danaunya di mana? Oh di Lindu. Kemudian di Sigi ini juga ada wisata para layang yang memang selama ini bukan, kalau konteksnya sebenarnya dia wisata para layang yang memang bersifat dunia sebenarnya. Hanya saja memang ini belum pernah dilihat langsung ataupun dikelola. Namun alhamdulillah untuk Kabupaten Sigi ini menjadi kekuatan kita. Walaupun memang pasca gempa kita terus bergerak untuk menata penguatan wisatanya. Kemudian juga mendorong yang ketiga, mendorong penguatan ekonomi berbasis alam. Nah ini para pelaku-pelaku usaha kita, kenapa berbasis alam? Disinilah kekuatan Kabupaten Lestari, memanfaatkan nilai-nilai alam ini untuk menjadi nilai ekonomi. Di Sigi ini ada berapa? Antara lain kopi, coklat, vanili, kemiri, bawang, dan lain sebagainya. Nah inilah yang akan dijadikan kekuatan ekonomi masyarakat melalui produk-produk yang sudah dibuat. Misalnya kemarin kita kerjasama dengan teman-teman yang memang merupakan pengelola bisnis ini, usaha ini, misalnya dari Jafara. Mereka melatih pelaku-pelaku usaha mikro yang bergerak ini untuk mendapatkan nilai ekonomi. Insya Allah ini akan dipamerkan. Di samping itu yang terakhir, yang keempat kalau tidak salah, mereka akan mendorong penguatan bisnis matching, akan pertemuan-pertemuan bisnis nantinya. Mungkin itu. Oke, jadi kalau dari informasi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati ini, sebenarnya wilayah Sigi ini cukup luar biasa potensinya, Pak ya. Ya. Kalau misalnya selama ini mungkin yang lebih dikenal itu adalah wilayah Donggala dengan potensi pantainya, tapi ternyata juga di wilayah Sigi ini banyak potensi-potensi yang saat ini sedang dalam tahapan pengembangan, Pak Bupati ya. Benar. Luar biasa, Sigi mantap ini ya. Oke, menjadi luar biasa sekali ya. Apa informasi yang kita dapatkan dari Bapak Bupati Sigi untuk kesempatan ini. Dan kalau ditanya, ini sebenarnya dalam kegiatan Lestari ini juga menjadi sebuah pengenalan ya. Benar. Pengenalan dan tentunya informasi juga kepada masyarakat ataupun juga para anggota-anggota yang ikut dalam kegiatan tersebut. Benar. Seperti itu Pak Bupati ya. Kemudian juga ada business matching, pertemuan bisnis juga di sini nantinya. Oke. Musik dari Lestari. Seperti itu ya. Ini Lestari. Ini dalam artian ini memang pemilihan namanya seperti itu atau gimana? Ada alasannya nih Pak? Kegiatan ini sejak digagas, namanya ini kan gabungan dari semua kabupaten kota yang memang mendorong penguatan alam, sehingga dinamakan Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Lestari yang berarti bagaimana kita menjaga alam, bagaimana kita menjaga budaya, bagaimana kita menjaga kearifan lokal, bagaimana kita menjaga nilai-nilai ini harus terus terjaga, bahkan pemerintah menjadi kekuatan untuk menjaga dan mengembangkannya. Mungkin salah satunya tadi ini dari Papri misalnya, membuat, katakan salah satunya membuat lagu nyanyian-nyanyian rakyat yang memang pada saat sekarang ini anak muda ini kan getolnya lagu-lagu mungkin katakanlah jazz, rock dan lain sebagainya. K-pop, kita lihat K-pop. Mungkin pop juga dan lain sebagainya. Namun nyanyian-nyanyian rakyat ini kan bukan terlupakan. Mereka tidak memahami, tidak tahu dan tidak mengerti. Nah sekarang saya bersyukur Pak Pri bisa coba mengangkat nyanyian rakyat ini untuk dijadikan nilai ruang perkenalan, tapi sebenarnya ini budaya sebenarnya. Seperti itu. Iya, oke. Karena sudah disinggung oleh Bapak Bupati tentang lagu ya, maka saya akan bergeser lagi ke Ketua Papri di wilayah Sigi ya. Oke, Pak Syudi ya. Oke, kita sudah banyak mendapatkan informasi di awal ya bersama dengan Bapak Bupati Sigi. Nah, ini soal tentang pelestarian budaya lewat lagu, karena dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Papri ini ya, nyanyian
dipilihnya tema nyanyian rakyat ini ya, dan melibatkan siapa-siapa saja, mungkin boleh diinformasikan kepada rakyat, pemirsa RRI Net. Ya, nyanyian rakyat sendiri itu kita melibatkan beberapa talent band, artis Talent dari band yang mempersonilkan anggota-anggota yang di Sigi itu. Anak-anak muda Sigi atau anak muda-muda Sigi. Oke. Ada Coffee Project ini berasal dari Marawola, dari Sunju. Kemudian ada Dinasti dari Biromaru. Kemudian ada apalagi Kodara, ini anak teman-teman dari Sibonu. Kemudian Aci Project ini dari Pesaku. Sigi semua ini dulu. Ada 5 band di sini yang kita ajak untuk menggarap sebuah nyanyian rakyat ini dengan genre mereka masing-masing. Jadi kemarin itu kita sempat saya cerita sedikit dulu flashback. Boleh. Cerita banyak juga nggak apa-apa. Jadi kenapa kita sampai akad nyanyian rakyat Mbak Sigi? Karena memang fenomena saat ini memang tadi seperti dikatakan Pak Bupati sendiri itu generasi saat ini khususnya anak-anak zaman sekarang kaum milenial lah, generasi Z ini sudah tidak mengetahui lah lagu-lagu yang nyanyian-nyanyian rakyat yang ada di Sigi. Padahal warisan budaya ini, kearifan lokal ini memang kita sangat banyak sekali dan memuat syair-syair yang indah dan kemudian dari situ kita mencoba untuk menggarap kembali nyanyian-nyanyian rakyat ini dengan genre yang ada saat ini supaya anak-anak muda saat ini itu lebih menerima maksudnya lebih tertarik untuk mendengarkan lagu-lagu nyanyian rakyat ini, sehingga nantinya diharapkan bisa juga untuk mempromosikan budaya kita, khususnya musik tradisi, agar lebih dikenal lagi secara nasional makan internasional nantinya. Berarti ada misi ini mencegah punahnya betul sekali. Punahnya apa yang diwariskan oleh para leluhur kita ya dari budaya yang sudah ada khususnya untuk wilayah Sigi ya. Karena di sini juga disebutkan tadi oleh Mas Yudi bahwa melibatkan anak-anak atau musisi-musisi yang ada di wilayah Sigi ya. Karena itu nama-namanya juga kayaknya nama-nama yang tidak asing ya. Dan mereka ini dikenal juga di wilayah Kota Palu ini sebagai band-band indie dulunya ya. Sekali. Seperti itu. Oke, luar biasa. Dan ini sudah berapa, kalau dalam project ini sendiri melibatkan memang hanya band itu saja atau sebenarnya masih banyak lagi? Sebenarnya masih banyak lagi ini band-band yang ada di Sigi. Cuman kemarin karena memang kita mau mengejar momen di launchingnya, mungkin kita mengejar di Festival Lestari ini, karena memang kemarin juga kita sempat sowan kepada Pak Bupati. Alhamdulillah kita mendapat respon positif dari Pak Bupati dan Pemda Sigi bisa mensupport nyanyian-nyanyian rakyat ini. Alhamdulillah, terima kasih Pemda Sigi, Pak Bupati Sigi. Ya, sama-sama. Akhirnya kita bisa menggarap album ini, dan untuk saat ini mungkin 5 dulu mungkin karena memang keterbatasan waktu kemarin mepet, jadi yang kita observasi kemarin hanya baru 5. Mungkin kedepannya nanti kalau insya Allah sukses ya bisa kita ini lagi kembangkan lagi yang jilid volume 2-nya itu. Nah dari Mas Yudi ya, Pak Bupati ini ya, ini ada ruangkah ya untuk teman-teman musisi kita di Festival Lestari? Iya, makasih banyak. Insya Allah kalau ruang ini memang kita memberikan ruang hampir penuh. Penuh kenapa? Pertama, di dalamnya ada Dewan Kesenian. Kemudian yang memang tergabung dalam kumpulan anak-anak muda yang memang mencintai seni dan punya jiwa seni. Kemudian teman-teman Papri yang memang sudah masuk di dalam satu kesatuan kepanitiaan. Terus tugasnya apa? Kita membagi tugas, membagi peran masing-masing. Nah, khususnya untuk Dewan Kesenian dan Papri tentu menggarap ruang-ruang budaya tadi. Apakah pertunjukan, terus nyanyian rakyat lewat teman-teman Papri, kemudian ruang-ruang budaya, seni, pertunjukan dan lain sebagainya oleh teman-teman Dewan Kesenian. Nah, kemudian mungkin ini perlu barangkali bukan hanya dalam ruang yang pada saat Festival Lestari ini dilakukan. Namun ruang yang paling besar itu adalah sebuah kebijakan. Kebijakan dalam artian misalnya
tahun ini kami membangun namanya Gedung Budaya. Gedung Budaya Taiganja yang memang kalau kita lihat di Sulawesi Tengah mungkin kemarin pasca gempa tinggal di provinsi. Nah, saya punya mimpi bahwa teman-teman Dewan Kesenian ini tidak menjadi yang kelas 2, 3 atau 4, tapi mereka harus menjadi kelas 1 karena mereka ini menjadi benteng budaya sebenarnya. Nah, inilah yang coba kita dorong sehingga gedung budaya nanti yang namanya Gedung Budaya Taiganja yang alhamdulillah cukup lumayan besar kita bangun sehingga kreativitas anak-anak yang ada di luar bisa masuk ke ruang itu. Mereka tidak tersalurkan, mereka bisa masuk di ruang itu. Bahkan kami membeli alat musik itu kita beli 1 set penuh. Wow, jadi tinggal luar biasa. Mereka akan mengelola, membuat ekspresi mereka di situ, silakan mau dibuat apa saja. Bahkan nanti insya Allah setiap malam minggu kami buat ada panggung Taiganja itu namanya mimbar bebas. Tapi mimbar bebas yang memang bebasnya dalam artian yang positif misalnya, gitu ya. Ketika ada orasi silakan berorasi tentang kritikan apa saya untuk pemerintah boleh. Nyanyi, musik dan lain sebagainya di panggung itu nanti insya Allah. Oke, Pak Bupati, Mas Yudi, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita ya. Karena ini semakin luar biasa nih apa yang disupport oleh pemerintah Sigi ya. Dan ini Pak Pri jangan sampai melewatkan begitu saja ya. Ini memang wadah yang memang sangat-sangat luar biasa disiapkan ya. Baik, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kami akan kembali lagi dalam obrolan budaya. Tetaplah bersama dengan RRI. Jelajah Nusantara. Tugu Katulistiwa adalah tugu yang terletak persis di Jalan Katulistiwa yang dibangun sebagai penanda garis lintang 0 derajat bumi. Setiap tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan juga 21 sampai dengan 23 September, Tugu Katulistiwa menjadi lokasi diperingatinya Hari Kulminasi Matahari. Titik kulminasi merupakan titik ketika posisi matahari persis berada di atas garis Katulistiwa. Pada saat peristiwa ini berlangsung, bayangan benda akan menghilang selama beberapa detik. Dan peristiwa ini pun selalu menjadi hiburan menarik bagi warga dan juga wisatawan yang kebetulan berkunjung pada hari tersebut. Baik pemirsa RRI Net, kita kembali lagi dalam obrolan budaya dengan topik atau tema pelestarian nyanyian rakyat di Lembah Sigi sebagai upaya merawat warisan budaya. Ini pada saat break tadi ya, banyak hal yang diobrolkan nih bersama dengan Bapak Bupati ya. Jadi kita nanya lagi nih, karena memang di sini tempat kita banyak bertanya ya dengan beliau. Karena di awal sudah dijelaskan dan juga disampaikan pula bahwa sebenarnya wilayah Sigi ini ya juga mempunyai banyak sekali potensi-potensi yang bisa menjadi kebanggaan daerah Sulawesi Tengah ya. Dan ini juga tentunya melibatkan bukan hanya pemerintah daerah saja tapi juga masyarakat sekitar ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Bupati ya, dari kegiatan yang sudah ditanggalkan ya atau yang dijadwalkan ini ya dari tanggal 23 Pak ya sampai dengan 25 nanti ya, 25. Apakah memang hanya sebatas tanggal itu saja atau kegiatan ini merupakan awal dan akan ada rangkaian acara-acara lainnya nih Pak Bupati? Boleh disampaikan? Iya, makasih banyak ini Bunda. Jadi terkait dengan Festival Lestari, memang jadwal untuk Festival Lestari ini kalau dalam tanggal itu tanggal 23 sampai dengan 25 itu selesai karena memang kehadiran ini ada dari data yang ada tadi terakhir. Ada sekitar 170 kabupaten kota yang ikut di luar ya di Indonesia. Kemudian ada 6 bupati dan 4 wakil bupati. Kemudian ditambah dengan pemerintah kabupaten yang ada di kita sendiri tentunya. Ditambah dengan nanti Pak Gubernur, dalam hal ini Pak Wakil Gubernur yang insya Allah akan membuka membuka Festival Lestari. Kemudian tahapannya setelah itu insya Allah tanggal 22 malam kita ada welcome dinner dengan Pak Wagub bersama tamu-tamu dari luar, sehingga proses acara ini ditutup tanggal 25. Namun bukan hanya rangkaian beberapa hari ini, sebenarnya ada rangkaian selanjutnya. Dari rangkaian Festival Lestari ini menuju Festival Danau Lindu. Nah,
Festival Danau Lindu itu insya Allah kalau tidak salah tanggal 9 November mungkin kita tetapkan sebagai Festival Danau Lindu yang memang kita sudah tetapkan menjadi tahunan. Kalender of event kalender seperti tahunan itu ya? untuk Kabupaten Sigi. Nah, tentunya dalam Festival Lestari ini ada rangkaian-rangkaian lagi sampai Festival Lestari selesai nanti 25, nanti insya Allah akan kita masuk ke seminar lingkungan dan budaya mungkin nantinya. Kita akan buat juga secara seminar nasional, mungkin nanti kita akan mengambil narasumber yang memang pertama orang-orang yang memang pemerhati lingkungan. Concern ke lingkungan ya. Kemudian kedua mereka-mereka yang pemerhati budaya dan lain sebagainya. Ini yang coba kita padukan, nanti akan kita buat. Nah, terus rangkaian Festival Lestari ini sampai dengan nanti ke Festival Danau Lindu. Ada berapa nilai yang memang coba kita ambil dalam artian Festival Lestari dan sambungannya langsung ke Festival Danau Lindu ini tidak hanya acara wah-wah dan acara rame-rame, tapi ada pesan dan kesan budaya yang coba kita dorong ke dalamnya. Alhamdulillah, insya Allah mulai di bulan Juni awal, Juli awal, pembangunan Sadaunta Lindu hampir 18 kilo ini sudah clear ya, dibangun nanti tahun mungkin, berarti ketika November jalan sudah baik. Nah, kemudian kita akan melaksanakan Festival Danau Lindu di sana. Nah, dari nilai ini nanti bukan hanya acara rame, tapi ada penguatan budaya lokal yang kita bawa di dalamnya, sehingga orang-orang akan bercampur aduk dan saling bertukar wawasan, pikiran yang ada di sana. Kemudian ada nilai yang paling penting yang saya sampaikan tadi, bahwa bukan hanya ruang budaya, tapi bagaimana budaya hidup masyarakat, katakanlah kebersihan, menjaga adat, menjaga sopan santun, karena ketika Festival Danau Lindu nanti akan ada keluarga kita dari luar yang akan masuk, otomatis kita harus menjaga ruang budaya ini, bagaimana etika, sopan santun, tata krama dan semuanya. Kemudian bagaimana kebersihan. Nah, ketika orang datang tentu kita harus melihat, berarti kalau orang datang rumah kita terjaga, harus bersih lingkungannya, adat kita harus terjaga, etika kita terjaga. Nah, ini nanti akan menjadi ruang-ruang budaya yang terus kita lakukan. Tanpa festival dia akan sudah menyatu. Mungkin seperti itu nilainya, keinginan kami. Baik Pak Bupati, saya mau ke Pak Sudi lagi nih ya. Ini bicara soal terkait dengan nyanyian rakyat ya. Berapa lama proses untuk finishing ataupun penyelesaian dari album yang dihadirkan? Baik, untuk proses penggarapan album sendiri itu kita mulai sejak bulan awal Mei ya, di minggu pertama Mei. Kita seminggu kita observasi, kemudian setelah observasi kita memilih band dan mengkurasi lagu-lagunya itu. Kita sampaikan, pilih dan kita sampaikan ke band untuk di aransemen sesuai. Ada semacam audisi kah atau gimana? Atau memang diinformasikan melalui media sosial atau seperti apa nih prosesnya? Kalau untuk ini kita kebetulan memang karena waktunya ini mepet, jadi teman-teman talent-talent yang di lingkungan Papir sendiri dulu yang kita ini mungkin untuk saat ini. Jadi karena mengingat waktu, jadi kita berdayakan teman-teman yang di kita dulu di Dolo, di Biromaru, di pokoknya yang di sekitar kita. Jadi untuk menggarap album ini, dan alhamdulillah dapatlah 5 band ini dengan materi 5 lagu. Selanjutnya di aransemen, dan untuk proses recordingnya sendiri juga kita produksinya di Sigi juga, di Tinggede. Iya, itu di Veki Audio, Veki Music and Friend. Veki Audio, Veki Audio. Itu Vekinya sendiri juga ini yang menjadi musik director dari album ini. Kebetulan juga Mas Veki ini juga dia salah satu vendor dari Trinity sama Musika. Jadi kita memang mau standarisasi sound dari album ini memang berskala ini sudah berskala nasional ya, sesuai industri pasar yang ada saat ini. Jadi makanya ini hasilnya memang kita maksimalkan itu. Oke, kemudian untuk penetapan atau pemilihan nyanyian rakyatnya sendiri, ini prosesnya seperti apa nih? Ya, jadi untuk pemilihan nyanyian rakyatnya sendiri kebetulan memang
Dari itu kita dapat dari sumber-sumber yang terdekat yang ada di Sigi, di Biro Maru. Kemudian kita prosesnya itu kita merekam ininya, merekam lagu sama orang tua yang ada yang kita temui sebagai narasumbernya. Jadi lagunya bagaimana? Jadi lagunya mereka nyanyi begini. Terus kemudian terus kita kurasi, kita cari akornya, kita aransemen, kita guide, kemudian kita serahkan ini. Yang versi ke anak mudanya yang mungkin lebih gampang dicerna, Pak Bupati ya. Betul sekali. Karena kalau anak-anak muda mau disuguhkan lagu yang memang totally lagu-lagu daerah ini mungkin susah untuk menyerap. Tapi kalau dicampur dengan kreasi mereka mungkin lebih cepat lebih untuk dicerna. Cepat dicerna ini anak-anak. Cuman kita dalam mengaransemen lagu ini kita tetap masukkan unsur bunyi-bunyian etnik kayak lalove, basi-basi, kakula, gimba, biar memang kita merawat semua ininya terkait bunyi-bunyian dari alat musik tradisi kita yang ada di Sigi begitu. Mas Yudi, ini kan pasti dalam menjalani prosesnya ya Bapak Bupati ya. Ini tentu tidak semudah yang kita bayangkan dan yang diceritakan saat ini gitu ya. Pasti ada dong kendalanya. Nah, kalau bicara soal hambatan nih, apa aja nih hambatannya, Mas Yudi? Ya, hambatannya itu masalah waktu ya. Waktu kita mengaransemen memang itu begitu mepet, jadi itu kita maksimalkan betul. Tapi sehingga bisa menggarap sebuah album ini dan jadi walaupun timeline yang kita tetapkan mungkin 1 minggu tapi molor sampai 2 minggu begitu. Itu karena memang kita maksimalkan ini waktu yang ada itu begitu. Baik. Masalah di waktu saja sih. Dan juga ini sama masalah di hambatannya ini bukan masalahnya, ini sebenarnya tantangannya. Tantangannya apa itu? Ya kayak ini lalove itu kan notasinya itu kan di C itu. Kalau misalnya notasi C kalau di musik itu notasinya di C. Nah, kita tantangannya itu bagaimana ini suara lalove ini bisa connect dengan aransemen yang ada saat ini begitu. Lalove, kakula gitu. Itu tantangannya. Tapi alhamdulillah setelah kita aransemennya membuat aransemennya menjadi unik lah. Untuk mendengar ya. Oke. Pak Bupati, kenapa sih tertarik mensupport mereka? Iya, makasih. Kan banyak tuh musisi-musisi yang juga dari wilayah Sigi, tapi kenapa nih? Apa alasannya nih Pak Bupati? Sebenarnya alasannya sangat sederhana, kembali ke budaya tadi. Maksudnya gini, selama ini kan mungkin ruang-ruang budaya ini kan ya mungkin terlupakan atau tertinggalkan. Siapa yang membuat tertinggal? Mungkin anak-anak muda itu sendiri atau kita yang tidak peduli dengan budaya itu. Nah, sebagai pemerintah tentu menjadi jembatan untuk ini sehingga ketika ada ruang-ruang anak muda yang coba mengaransemen atau menyusun lagu, syair dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nyanyian rakyat ini. Nah, tentunya saya harus harus menjadi jembatan. Kita support ini, harus didorong. Karena kalau tidak siapa lagi yang akan mendorong ruang ini. Sehingga sebagai pemerintah daerah ada kebijakan kami untuk mendorong ruang ini. Bahkan nanti insya Allah kalau ini baik nanti semua bergerak nanti mungkin ya saya punya keinginan bahwa sekarang ini kan banyak penyanyi-penyanyi Palu Sigi ini kan banyak. Namun tidak ada tempat mereka. Tapi ketika mereka ke Jakarta mereka punya tempat. Katakanlah ada Abdi Sleng, ada Pasya Ungu, ada beberapa anak-anak yang main sama Ariel Petepen ini ya kalau tidak salah yang sempat main di situ. Tapi mereka ini dari orang-orang yang tidak ditahu tapi mereka punya bakat. Nah, saya punya keinginan mimpi pertama membangun gedung budaya yang sementara dibangun sekarang, kemudian membeli alat-alat band itu ya lumayan besar lah pokoknya. Karena mereka kesana kemari saya pikir minjam band, kontrak tempat sudah. Nah, bahkan saya punya mimpi insya Allah akan membuat semacam dapur rekaman satu kita anggarkan sehingga macam tadi tidak lari ke tempat yang lain lah. Di Pemda ada, terus kita kelola. Ketika baik ya kita jual keluar. Ya, kenapa tidak kita bisa mendorongin? Nah, sehingga saya bilang tadi bahwa pemerintah harus menjadi jembatan. Pemerintah harus menjadi ruang yang bisa melakukan ruang-ruang kebijakan ini agar budaya ini bisa terangkat, budaya dalam bentuk nyanyian rakyat tadi. Sehingga melalui anak-anak muda lewat Papri terus ini bisa bergerak dan berjalan sehingga orang-orang tahu ternyata
ini lagu-lagu dulu yang memang harus dikembangkan karena berkaitan dengan budaya kita. Dikembangkan dan dilestarikan, Ya, Pak mungkin Bupati. polanya nanti mungkin itu pada saat lagu seperti itu menghibur anak-anak pada tidur, tapi sekarang nadanya dan lain sebagainya kita rubah, mungkin ada kritikan sosial tentang alam, tentang lingkungan, tentang kebijakan apa saja. Tapi model syairnya itu atau intonasi dan lain sebagainya musiknya itu seperti yang dinyanyikan oleh orang-orang tua kita dulu dalam menindakbebukan anak-anak dan sebagainya. Mungkin itu. Baik. Support yang sangat luar biasa dari pemerintah Sigi, dan ini menjadi gambaran bahwa pemerintah Sigi benar-benar serius ya dalam menangani yang namanya mempertahankan warisan budaya ini melalui karya-karya yang tentunya diperlihatkan ya oleh anak-anak muda Sigi, yang tentunya bukan hanya dari musisi yang saat ini yang ada di kompilasi nyanyian rakyat ini ya, tapi juga akan nanti berkembang lagi karena tentunya juga wadahnya juga disiapkan Pak Bupati ya, luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan gak sih sama Pak Bupati? Luar biasa, semoga pemerintah-pemerintah lain bisa mengikuti jejak. Betul ya, kita selalu berdoa ya. Oke, mudah-mudahan terus bisa dilanjutkan ya. Oke, baik pemirsa RRI Net, kita akan lanjutkan lagi obrolan budaya kita. Tetaplah bersama dengan kami. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baik pemirsa RRI Net, kita kembali lagi dalam obrolan budaya dan tentunya pasti bersama dengan Bupati Sigi, kemudian juga Ketua Papri wilayah Sigi ya.
Pak Syudi, Pak Bupati, tadi sempat disinggung soal dapur rekaman nih. Kita mau dengar nih tanggapan dari Pak Pri nih ya soal fasilitas yang sudah sangat luar biasa disiapkan oleh pemerintah Sigi. Gimana nih, Syudi? Wah, itu dengan adanya rencana Pak Bupati Sigi, pemerintah daerah Kabupaten Sigi membuat dapur rekaman ini, studio rekaman, kita memang sangat senang sekali. Baik. Karena dengan adanya studio rekaman ini, jadi band-band yang ada di Sigi tidak perlu lagi rekam di luar daerah Sigi, sudah merekam di Sigi sendiri, gitu. Oke. Dan ini menjadi wadah yang tersalurkan oleh para anak-anak muda Sigi, kemudian juga musisi-musisi Sigi. Betul dan sekali, juga para pencipta-pencipta lagu dari wilayah Sigi. Ya. Oke, ini bukan hanya terbatas di usia musisi muda saja ya, tapi musisi senior pun juga bisa mengembangkan, tersalurkan ya apa bakatnya, yang mungkin menjadi ide mereka selama ini, Pak Bupati ya, yang mungkin belum mendapatkan perhatian ataupun support. Sebenarnya penyanyi-penyanyi asal wilayah Sulawesi Tengah itu sangat luar biasa potensinya, bahkan juga sudah berkolaborasi dengan musisi-musisi tanah air gitu ya. Oke, nah di Festival Lestari sendiri konsep apa nih yang mau ditampilkan? Kebetulan kita kan lagi garap ini kompilasi nyanyian Lembah Sigi tentunya. Pak Pri di sini akan menampilkan talent-talent yang ada dalam kompilasi band ini untuk bisa performance di Festival Lestari nantinya. Dan ini mungkin sekalian pre-launching lah. Penampilan pertama membawa lagu-lagu yang ada di kompilasi ini diperdengarkan kembali dengan kepada seluruh audiens nanti yang ada pengunjung di Festival Lestari nanti. Baik. Gitu. Kalau boleh diinformasikan nih dengan pemirsa RRI Net ya, dari 5 lagu yang disiapkan ini punya tema masing-masing, boleh nggak di-share sama pemirsa kita? Untuk 5 lagu yang kita garap ini memang masing-masing mempunyai cerita tersendiri, kayak Tendo-Tendo itu menceritakan tentang itu sebuah kasih sayang antara sepasang kekasih lah yang ada di Sigi. Kemudian di situ juga memuat terkait kulinernya, di situ ada onde-onde juga disebutkan. Nah itu memuat terkait terkait kulinernya. Kemudian yang di ini juga ada lagu Tonyo-Tonyo Hai Bemba, itu di mix dengan Kete-Kete Dodio. Itu sebuah lagu dolanan, semacam lagu dolanan begitu untuk melerai anak-anak. Dan kemudian juga ada lagu Ina Ina Rumba Colo. Nah, Ina Ina Rumba Colo ini itu sebuah lagu yang notasinya itu identik dengan lagunya lagu Presiden Soekarno, itu yang Gembira Ria itu. Nah, itu memang kalau orang tua dulu itu mungkin kebiasaannya mungkin karena lagunya populer saat itu di Lembah Sigi, jadi liriknya dirubah menjadi lirik jenaka begitu. Tapi memang syairnya sudah ada sejak dahulu, Ina Rumba Colo itu. Kemudian ada Tindua. Nah, Tindua ini sendiri yang dibawakan teman-teman bersajak itu sebuah notasi dari sebuah alat musik lalove. Nah, syairnya sendiri itu menceritakan tentang kerinduan untuk berkumpul kembali, mengumpulkan kembali keluarga-keluarga yang sudah berpisah di mana-mana, jadi gitu. Kemudian ada lagi juga Janda Muda Bebas yang ini dibawakan oleh teman-teman Kodara. Janda Muda Bebas ini sini berceritakan tentang janda, bermakna janda yang memang belum pernah tersentuh. Itu dibawakan sesuai genrenya Kodara, itu hip rock. Jadi agak ini sedikit. Kayaknya kalau dari hip rock itu ini memang genrenya Linkin Park ya. Pak Bupati nikmatin nggak semua hasil-hasil karya yang sudah ditampilkan ini? Iya, artinya ketika mendengar lagu-lagu yang ini kan menyesuaikan Pak ya. Pertama tentu menikmati dalam artian bahwa teringat lagi pada masa-masa kecil dan lain sebagainya. Namun yang paling penting tadi saya sampaikan tadi bahwa di dalam ruang-ruang budaya ini nyanyian rakyat ini memang harus perlu kita dorong dan lestarikan. Namun mungkin di era zaman ini, di masa sekarang ini mungkin syair dan liriknya bisa ke ruang-ruang sosial, misalnya bertema lingkungan, bertema sosial, kemudian
ya bertema kritikan kepada pemerintah boleh, tidak ada masalah, kita buka ruang ini dalam artian bahwa kritiknya yang sifatnya membangun dan mengoreksi apa-apa yang ada, apakah kebijakan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan program-program pemerintah bisa. Artinya ya memang kita tidak harus alergi dengan kritikan. Kita harus membuka diri karena tanpa kritikan dan kita ketika tidak dibuka ruang seperti itu, kita tidak akan tahu apa yang terjadi berkaitan dengan kebijakan. Kalaupun ada yang kita tahu keliru tapi itu tidak terpublish, mungkin seperti itu. Oke, dan ini ada rencana untuk proyek berikutnya lagi, karena kan ini bukan hanya di wilayah Sigi, ini kan luas Mas Yudi ya. Iya betul sekali, dan dia mempunyai banyak nilai-nilai kekayaan budaya, tidak saja alam tapi budaya, culture, memang kaya akan ini untuk Lembah Sigi. Itu lagi tinggal kita eksplor dan kembangkan sehingga generasi saat ini bisa mengenal kembali budayanya masing-masing. Iya. Baik, dari sekian banyak hal yang sudah disiapkan dan juga disupport oleh pemerintah Sigi gitu ya, Pak Bupati. Ini tentunya pasti ada harapan besar ini ya untuk apa yang sudah dilakukan juga oleh Papri dan juga para musisi-musisi dari wilayah Sigi. Ya, artinya sekali lagi harapan saya sebagai pemerintah, pertama mungkin kalau kita bicara jauh ke sana bahwa negara harus hadir. Nah, ketika bicara negara, di mana negara? Negara ada di pemerintah. Pusat ada presiden bersama menterinya, di provinsi ada gubernur bersama pimpinan OPD-nya, kabupaten kota ada bupati wali kotanya dan pimpinan OPD-nya. Nah, disinilah kita hadir dalam bentuk kebijakan, kemudian kebijakan itu harus kita dorong ke program kegiatan. Nah, seperti apa? Ya bagaimana membuka ruang kepada anak-anak muda, para seniman yang ada lewat lembaga, Dewan Kesenian kah atau Papri untuk bisa mengekspresikan dirinya lewat lagu tadi. Nah, terus kembali ke tema tadi, dalam tema ruang budaya ini tentu lagi-lagi kenyanyian rakyat. Nah, nyanyian rakyat sekali lagi pada zaman-zaman dulu kami masih kecil ini kan biasa nyanyian hiburan, nyanyian jenaka ataupun orang tua yang pada saat menilai bobokan anaknya mungkin di pangku dan lain sebagainya sampai dia tertidur. Nah, sekarang saya ingin bahwa kita rubah ruang ini, tapi tetap nyanyian rakyat modelnya, tapi dalam bentuk kritik sosial, kemudian dalam bentuk-bentuk kritik sosial, kebijakan dan lain sebagainya. Silakan, karena kita tidak bisa menutup ini. Sekarang tidak lagi seperti dulu, ketika orang berbicara langsung ditangkap dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin bebas menyampaikan, tapi dalam beretika. Beretika. Kritik tidak apa-apa. Kritik yang membangun dan memang betul-betul punya kontrol yang bagus, pengawasan kita tentunya. Mereka yang mengkritik. Oke. Dari Papri nih ya, mungkin untuk masyarakat ya, masyarakat ataupun pemirsa RRI Net, kalaupun ingin mendapatkan album dari nyanyian rakyat ini, gimana sih caranya? Ya baik, untuk mendapatkan album dari nyanyian rakyat ini, saat ini kita lagi sedang submit ke agregator, jadi ke platform digital. Jadi mungkin prosesnya mungkin sebulan itu nanti. Kalau pada saat nanti rilis kita akan beritakan di media sosial dari nyanyian rakyat sendiri. Itu ada Instagramnya itu di @nyanyianlembahsigi. Oke, jadi nanti jangan lupa info-infonya follow, ada di ya? situ nanti. Iya. Terus juga selain itu nantinya juga kita akan juga mencetak melalui CD. Itu ada nanti CD-nya kita buat dalam saat ini memang dalam proses ini semua proses penggarapan semua, ya. Oke, Pak Bupati, ini kan ininya di media sosial karena memang sekarang lagi happeningnya memang seperti itu gitu ya. Musisi-musisi Indonesia juga promonya lewat seperti itu ya. Nah, kalau di lingkup Bapak nih untuk hasil karya mereka, ini wajib beli nggak ASN? Iya. Yang pertama tentu kan sebagai sekarang, support Pak. Pertama kan teman-teman ini punya kreativitas. Yes. Kreativitas itu mahal Pak. Kreativitas yang mencoba mendorong nyanyian rakyat ini dalam sebuah dapur rekaman. Baik. Nah, otomatis ketika di dapur rekaman tentu ada nilai apa? Nilai ekonomi. Nah, terus nilai ekonomi ini mau kemana? Nah, tentu langkah awal memang kalau itu memang sudah ada ya sudah. Untuk sementara katakanlah
kita ambil sekian keping dulu, ya termasuk saya sendiri misalnya mendengar, bersama wakil bupati misalnya dan para asisten sekda. Setelah itu ya OPD ya minimal pimpinannya. Nah, mungkin kalau ini sudah terdengar dan sebagainya bisa ke masyarakat umum dan masyarakat luas. Yang pasti sekali lagi pemerintah menjadi jembatan, pemerintah menjadi media agar hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas kemudian dijadikan sebuah produk, kemudian ketika jadi produk dia harus menjadi nilai ekonomi. Nah, pemerintah ada di dalam situ, menjadi jembatannya. Mungkin seperti itu. Insya Allah. Saya tambahkan sedikit juga ya. Jadi tadi Pak Bupati juga singgung terkait ini apa sebuah produk. Jadi nyanyian Lembah Sigi nanti ini kita memang tujuannya untuk sebagai salah satu juga produk kreatif dari yang ada di Kabupaten Sigi. Jadi tidak hanya kuliner atau kekayaan alam lainnya, tapi ada juga produk kreatifnya berupa nyanyian Lembah Sigi. Jadi nanti ini bisa sebagai cenderamata lah ke tamu-tamu, mungkin tamu-tamu Pemda dalam yang ada nanti berkunjung di daerah Sigi begitu. Oke, apalagi pada saat nanti ada event besar ya Pak ya, boleh menjadi oleh tangan gitu ya dari wilayah Sigi. Nah, luar biasa. Support yang sangat luar biasa juga ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi, kemudian juga dari Pak Pri menyambut apa yang sudah disiapkan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi juga untuk daerah-daerah lain, Pak Bupati ya, yang menyimak obrolan kita kali ini agar tentunya juga memberikan support yang sama gitu pada anak-anak muda. Ya. Oke, mungkin ada pesannya nih Pak Bupati di akhir obrolan kita. Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi mungkin saya mendorong ke penguatan pemerintah sekali lagi adalah jembatan. Jembatan berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan siklus yang ada di kabupatennya. Baik berupa kreativitas, kegiatan-kegiatan sosial, ruang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi pemerintah harus menjadi kekuatan untuk menjadi jembatan apa saja. Salah satunya yang dilaksanakan digagas oleh anak-anak muda di Sigi, misalnya mereka membuat lagu yang berkaitan dengan nyanyian rakyat, otomatis kami harus mensupport, memberikan ruang juga kepada mereka. Bahkan sekali lagi saya mengulang tadi bahwa di Pemda Sigi insya Allah di tahun ini kita akan membangun gedung budaya Teh Ganja yang luasnya lumayan 40 kali 50. Nanti di dalamnya akan ada aktivitas kreativitas anak-anak yang tadinya tidak tersalurkan lewat gedung, tempat, ada alat musik yang kami coba anggarkan kemarin insya Allah. Nah, ini menjadi ruang mereka berekspresi. Jadi sekali lagi pemerintah memang harus menjadi kekuatan untuk membangun daerahnya, di samping menjadi mitra teman-teman. Jadi teman-teman ini tidak hanya menjadi pelengkap, tapi mereka harus dijadikan mitra. Karena memang mungkin, tapi insya Allah tidak. Biasanya ketika bicara tentang kesenian ataupun dewan kesenian atau apa saja, terkadang ini menjadi nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi saya menjadikan mereka ini menjadi yang dalam ruang dalam tanda petik bahwa mereka menjadi kekuatan bersama. Harus bergandeng tangan sehingga di Festival Lestari ini teman-teman dewan kesenian kita berikan ruang dan tempat bersama Pak Pri. Jadi mereka yang coba mendorong penguatan budaya di sana, memperkenalkan dan memperlihatkan. Pemerintah harus menjadi jembatan, ya. Dan baik dari Pak Pri. Ya, dari Pak Pri sendiri tentunya kita juga terkait kebijakan nanti harapannya di Sigi nantinya itu kita mendorong agar pemerintah daerah Kabupaten Sigi bisa mengeluarkan sebuah kebijakan terkait ketahanan budaya seperti bagaimana itu di kafe-kafe yang ada di Sigi mungkin bisa memutar-mutar lagu daerah, bukan hanya lagu-lagu ini. Kemudian di bandara juga mungkin di bandara kita bisa kebijakannya sebagai bisa pintu masuk sebagai pintu masuk harus memutar lagu-lagu kayak atau jenis-jenis alat musik etnik. Jadi dari suku Kaili. Jadi kita bisa ini tetap lestari dan terjaga dan bisa dikenali oleh banyak masyarakat. Semoga kreativitas dari
para musisi kita dan juga dari Pak Pri yang menaungi semuanya ya. Ini semakin berkembang lagi, bukan hanya menjadi apa yang saat ini dihasilkan, tapi akan berkembang dan semakin berkembang lagi ya. Dan tentunya selalu mendapatkan support dari pemerintah Sigi. Seperti itu Pak Bupati. Ya, makasih. Oke, Ya, Bapak pasti. Bupati, terima kasih sudah Sama-sama, Bu. berbincang-bincang bersama dengan RRI ya di kesempatan ini. Dari Pak Pri Sigi juga terima kasih, sama-sama, Mas Yudi ya. ya. Dan akhirnya ini menjadi perbincangan kita yang sangat luar biasa dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita yang sangat luar biasa, dan juga tentunya kami dari tim obrolan budaya RRI Palu mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan obrolan budaya pada kesempatan ini. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu dan juga produser dari bidang siaran mengucapkan terima kasih. Dari Bumi Tadulako, Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalit, saya Bikal Subjawas bersama tim obrolan budaya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, Tabik.